Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Bandar Lampung, kembali lagi dengan saya Fatin Ahmad Naufal di segmen Mobile Judiciary Podcast Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah pelaksanaan eksekusi. Kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu Yang Mulia Bapak Dr. Haji Mamat Ruhimat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak. Apa yang mendasari Bapak, yang menjadi alasan Bapak mengambil tema tentang pelaksanaan eksekusi? Saya mengambil tema eksekusi ini karena eksekusi ini pelaksanaannya itu termasuk puncak dari kegiatan pengadilan. Puncak kegiatan. Kemudian kalau putusan itu adalah mahkota hakim. Nah, kalau eksekusi itu adalah mahkota ketua pengadilan. Ketua pengadilan. Bahkan mungkin disebut juga mahkota pengadilan. Mahkota pengadilan. Iya. Ini dan banyak sekali mungkin ketua-ketua khususnya di PTA Bandar Lampung ini kan banyak pengadilan kelas 2 ini kan. Kelas 2. Jadi secara keilmuannya kemudian pelaksanaan mungkin pengalamannya masih kurang gitu kan untuk pelaksanaan eksekusi. Itulah makanya kami mengambil tema tentang eksekusi ini. Nah, supaya menjadi bahan referensi. Iya, referensi untuk ketua-ketua yang junior yang terutama yang kelas 2 itu kan biasanya itu kan jarang sekali dalam pelaksanaan eksekusi ini kan itu. Gitu. Menarik sekali Pak. Mohon dijelaskan sedikit Pak bagaimana prosedur eksekusi, pelaksanaan eksekusi di pengadilan agama terutama Pak. Jadi eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara fakta. Dikala tergugat tidak menjalankan menjalankan putusan secara sukarela, maka tindakan pemohon bisa pemohon atau penggugat ini bermohon untuk melakukan eksekusi. Ya. Itu tentu juga mungkin ini pihak penggugat itu bernegosiasi dulu mungkin supaya mungkin putusan ini bisa dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat ini. Negosiasi ya mungkin sebelum dia mengajukan. Kalau misalnya negosiasi secara sukarela dia tidak mau melaksanakan putusan itu baru penggugat itu atau pemohon eksekusi memohon ke pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Nah, langkah yang pertama satu itu putusan ini harus sudah berkekuatan hukum tetap. Baik mungkin kalau itu putusan tingkat pertama, kemudian ada juga kan kalau tidak mau si tergugat tidak puas kan bisa banding. Nah, nanti ketika banding ya putusan banding juga harus berkekuatan hukum tetap. Kemudian kalau misalnya tidak puas lagi dia kasasi dan nanti pelaksanaan putusan kasasi juga harus sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian amarnya itu ada
bersifat kondematur. Dalam arti ada menghukum. Kalau deklarator itu menetapkan itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Jadi harus ada menghukum, baik itu membagi atau menyerahkan atau mengosongkan kan itu putusannya itu, amar putusannya itu. Jadi kemudian si pemohon eksekusi ngajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dengan menuju PTSP, terutama untuk pendaftaran biasanya meja 1. Setelah masuk, kemudian ketua memeriksa ini permohonan eksekusi itu kan, kemudian dia menetapkan unmanning. Setelah unmanning mungkin dengan sidang insidentil, kemudian baru kalau tidak berhasil dalam unmanning itu, karena unmanning itu kan teguran. Baru melaksanakan eksekusi itu kan gitu. Bapak menyebut tentang pelaksanaan unmanning. Iya. Pak. Bisa lebih detailkan sedikit Pak tentang pelaksanaan sidang unmanning. Sidang unmanning ini ya itu sidang teguran kepada tereksekusi atau termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut kan gitu. Di sini dalam sidang dalam unmanning itu kita sebagai ketua itu kita menetapkan sidang insidentil dengan memberitakan jurusita untuk memanggil dulu termohon. Ketika termohon eksekusi tidak hadir, mungkin ketua bisa langsung memberitakan membuat penetapan untuk melaksanakan eksekusi kan gitu. Tapi kalau misalnya si termohon eksekusi hadir, kita sidang, kita tegur selama 8 ini, dan biasanya itu saya sebagai pengalaman ini dalam sidang unmanning ini banyak yang berhasil. Dalam arti kan tadinya tidak mau melaksanakan sukarela, tapi kan dengan pendekatan, pengertian, terutama masalah waris itu kan, masalah waris, kita pendekatan mungkin antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi itu ada hubungan yang kuat. Kadang-kadang kan antara saudara dengan saudara, antara anak malahan dengan orang tua kan, dengan ibu atau dengan ayah, itu banyak itu kan dalam perkara waris itu yang ya terdekat sekali. Mungkin yang orang lain itu rata-rata eksekusi hak tanggungan itu eksekusi tentang bank syariah. Bank syariah itu dan merupakan kewenangan pengadilan agama kan gitu. Nah, ketika dia tidak mau, kalau misalnya tidak ada kerelaan dia untuk melaksanakan, baru kita tegur selama 8 hari kan. Dikasih 8 hari ini. 8 hari untuk ya pendekatan dan ini, dan kalau misalnya dia tetap bertahan baru kita membuat penetapan perintah eksekusi. Terutama mungkin di sini kita bahas eksekusi real aja lah kan gitu kan, karena nanti ada eksekusi real dan ada eksekusi lelang kan, lelang gitu. Itu di sidang insidentil itu tetap ada majelis hakimnya juga Pak? Apa ketuanya aja? Ketua. Jadi karena coba didampingi oleh panitra kan. Nanti kita sidang seperti biasa. Pada intinya sidang itu kan untuk menggugah hati dia supaya bisa melaksanakan putusan secara sukarela kan gitu kan. Kita berbagai ini, dan ya keberhasilan itu mungkin unmanning ini bisa sampai 70% gitu. 70% tinggi sekali kan. Bahkan ini kan dengan adanya unmanning itu dan keberhasilannya tinggi
tinggi juga, kita tidak banyak repot juga untuk melaksanakan eksekusi kan. Kemudian untuk para pihak juga tidak banyak mengeluarkan biaya. Karena kalau eksekusi itu kan daftar ke pengadilan hanya berapa juta, tapi keamanan juga, bahkan mungkin kalau ada pernah saya satu kompi itu sampai biaya pengamanan 100 juta kan. 100 juta kan itu. Jadi dengan unmanning ini sangat membantu dulu, efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya kita itu. Untuk di pengadilan agama, siapa Pak yang berhak untuk melaksanakan eksekusi? Eksekusi itu adalah perintah hak veto, hak ketua untuk memerintahkan kepada panitia jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Perintahnya ketua ketua, dan nanti yang turun adalah panitia jurusita dengan didampingi 2 orang saksi kan. 2 orang saksi. Dia turun ke lapangan. Nah, sebelum kita turun kita harus ada pemberitahuan juga. Pemberitahuan ke pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kemudian kelurahan setempat juga kan. Akan ada eksekusi. Akan ada eksekusi. Dan kita juga mungkin harus siap-siap juga dengan pemberitahuan untuk keamanan kan. Dan itu yang jelimetnya itu di keamanan, karena kita tidak bisa menentukan berapa biaya keamanan itu kan. Itu belum ada standar yang mengatur. Kalau perkara kan jelas itu biaya eksekusi sekian kan. Tapi untuk pengamanan ini, makanya kami biasa kalau untuk biaya pengamanan itu menyerahkan kepada pihak kan gitu. Dalam arti ya tetap kita terlibat, tapi untuk penentuan besarannya ini ya tergantung kepada pihak mampu dengan tidak terhadap biaya keamanan itu kan. Setelah datang ke sana kan, datang ke eksekusi tempat itu, kita bacakan itu perintah eksekusi itu kan. Baca di tempat, di lokasi itu ya, baca di tempat itu, dan setelah dibacakan dibikin ya, kalau misalnya ada pembagian pengukuran ya bisa diinikan kan, berapa misalnya. Kalau rata-rata kalau HB itu kan bagi 2 kan itu kalau ini langsung dipancang ini. Setelah dibacakan itu kita langsung laksanakan eksekusi itu. Kemudian kita si jurusita itu atau panitia itu membuat berita acara eksekusi kan gitu. Dan nanti itu juga diberitahukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kemudian ke pengadilan. Bahkan kalau misalnya ini kan sampai ke BPN kalau misalnya tanah kan, pembagian tanah. Jadi setelah diserahkan itu kan serahkan, misalnya tanahnya separuh itu diserahkan ke pemohon eksekusi, baru dibikin berita acaranya. Kemudian berita acaranya tadi disampaikan kepada pemohon, termohon, kemudian ke pihak pengadilan untuk itu. Misal kalau tanah nih Pak, langsung dieksekusi di tempat ya, ukurannya langsung dibagi 2 ya, diberi tanda. Kalau real itu kan tanah itu real tanpa ada sita eksekusi dulu. Jadi kalau misalnya real tanah dibagi itu lebih enak kan, kita tidak usah ketua itu membuat penetapan sita eksekusi. Jadi langsung melaksanakan eksekusi real kan gitu. Jadi langsung dipancang aja kan, kalau misalnya pancang kan gitu. Dan mungkin ini bagian pemohon eksekusi sebelah kiri, mungkin kalau sebelah kanan untuk termohon eksekusi kan itu. Terakhir nih Pak, saya mau tanya tentang pengalaman Bapak sendiri sebagai hakim di lingkungan peradilan agama dalam melakukan pelaksanaan eksekusi. Pengalaman Bapak pernah menjadi ketua pengadilan agama sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. 8 tahun ya Pak. 8 tahun ya. Bagaimana bisa diceritakan nih Pak suka dan dukanya Bapak dalam menangani pelaksanaan eksekusi sebagai ketua pengadilan agama? Saya sebagai ketua pengadilan pertama ketua pengadilan agama Bekasi. Di Bekasi. Ini kan Jabodetabek ini, Bekasi termasuk tinggi juga untuk ukuran Jawa Barat.
ya untuk permohonan eksekusi ini termasuk tinggi kan, termasuk tinggi kan, banyak ya, karena sengketa di sana banyak gitu kan. Kemudian saya pindah ke PA 3 Raksa ini juga bahkan lebih tinggi juga dari Bekasi ini kan, karena perkaranya itu per tahun sampai 8.000. Jadi pengalaman ini banyak sekali, pengalaman itu baik di Bekasi atau 3 Raksa dalam pelaksanaan eksekusi ini kan gitu. Cuma yang ini tadi yang lebih yang lebih berkesan. Iya, berkesan dan lebih ini justru ketika eksekusi itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi ketika unmoney ada itu pernah di 3 Raksa itu tanah UIN itu kan, tanah sekeliling UIN yang S2 sampai Polsek sampai ini udah dibangun ini UIN Jakarta, Jakarta itu sekitar 20.000 itu kan, 20.000 itu kan, kalau dinominalkan itu sekitar hampir 1 triliun itu kan, ya, hampir 1 triliun itu kan. Ini di sana itu untungnya ini kami ketika unmoney udah, tapi setelah unmoney itu kita mau turun, ya dikala turun mungkin karena biaya yang harus dikeluarkan itu banyak juga kan, berapa ratus, kemudian sengketanya udah 1 triliun. Iya, terus itu kan termasuk pembongkaran yang udah dibangun itu berapa kerugian itu kalau misalnya ini, ya akhirnya ahli waris semua ini sepakat untuk membagi secara sukarela itu kan, secara sukarela. Itu alhamdulillah dibagi secara sukarela. Kalau misalnya eksekusi turun itu ya berapa biayanya juga dan berapa ini juga mungkin kerugian juga kan, ada masjid, ada Polres, ada termasuk gedung UIN S2-nya itu harus dibongkar. Terus ada tempat semacam waterboom juga itu kan. Jadi mungkin biaya yang mubazir itu lebih tinggi daripada, mungkin hampir sama dengan biaya harga tanah itu kan. Bahkan mungkin bisa lebih kan, karena gedung-gedungnya itu ya udah jadi semua kan itu. Itu yang berkesan. Kemudian ada juga yang berkesan ini, saya mungkin waktu untuk eksekusi ini kurang koordinasi dengan Polres kan, karena pembayaran ke Polres itu kan ini kan para pihak kan, keamanan para pihak kan. Akhirnya itu kita ke sana tahunya si eksekusi udah siap dengan anggotanya kan, kita anggotanya yang lengkap dengan karang itu dari golok sampai ini celurit itu kan. Cuma mungkin pistol itu nggak ada kan, nggak punya dia itu. Kita konsen ke sana, tahunya mungkin karena pembayaran ke Polres itu belum ini, karena kan kita ini kan kalau misalnya ke Polres itu kita terima kalau ini udah dibayar kan itu. Waktu itu udah dibayar sekian, cuma sekian, mungkin 50% itu belum lunas Pak ya. Belum lunas, makanya koordinasi kita agak ini juga kan, ada kurang pas juga kan. Ketika turun ke sana dari Polres belum datang, kita udah datang duluan, tahunya di sana udah masa udah banyak kan. Ya daripada kita celaka, lebih baik kita balik lagi aja kan itu. Akhirnya karena pengamanannya belum pelaksanaan batal juga kan gitu. Bahkan mungkin ada juga yang gitu ya perlunya, karena eksekusi itu bukan hanya teori aja kan, pengetahuan tentang masalah eksekusi, tapi pendekatan kita itu diplomasi namanya orang ini kan. Ya kadang-kadang kan orang itu bukan masalah hartanya, itu gengsinya kan.
gengsinya kan, sama halayak lain misalnya rumah sampai dibongkar kan gitu, kemudian ketika pengosongan juga dia diusir juga kan, harus dikosongkan semua kan, malunya itu kan. Bahkan mungkin ada waktu eksekusi pengosongan itu para pihak itu nggak mau keluar dari rumah itu, termasuk barang-barang digembok aja dari dalam kan. Akhirnya kita dobrak kan itu, ini dikeluarkan barangnya. Dia setelah itu dia keluar, barangnya itu dibiarkan juga. Akhirnya kan pengadilan yang repot juga. Ada lemari, ada kulkas, ada motor juga itu kan. Akhirnya kan kita mengamankan itu waktu itu HB itu, perkara harta bersama kan itu. Sehingga kita untuk menempatkan barang-barangnya itu yang jadi kendala kan. Kalau di kejaksaan itu kan, di PN ada, ya terutama di kejaksaan itu kan ada tempat untuk barang sitaan kan. Kalau di PA kan nggak ada kan gitu kan. Akhirnya kita sewakan itu untuk ini pengamanan istilahnya untuk mengamankan barang-barang dia, siapa tahu diambil kan gitu. Jadi ditinggal di sana. Iya, ketika 1 bulan 2 bulan mungkin bisa itu si pemohon eksekusi membayar. Ketika udah 3 bulan udah kelabakan, akhirnya diinikan aja ke gudang pengadilan. Waktu itu diangkut kan, entah sampai sekarang entah ada diambil atau sampai busuk juga kan itu. Saya keburu pindah ke sini kan. Itu mungkin ininya itu. Jadi eksekusi ini ya kalau ini dibilang gampang ya gampang kalau misalnya ada kerelaan kan sebelum ini. Tapi kalau misalnya tidak ada kerelaan itu memang termasuk sulit juga, karena menyangkut ya kita kemanusiaan juga kayak ini. Kemudian ya pengamanan ini kan, dan mungkin tapi alhamdulillah sampai saat ini dalam pelaksanaan itu tidak ada sampai cedera lah, mencederai kan banyak juga tuh. Sampai dulu pernah ketika saya jadi hakim ada yang ditebas juga di tempat itu kan, itu ada dibacok juga sama tereksekusi itu kan. Itu karena mungkin keamanannya juga bisa jadi memang eksekusi ini kalau biaya ke pengadilan itu kan tidak seberapa lah kan gitu. Apalagi kalau misalnya eksekusi real kan paling berapa, mungkin di bawah 10 juta. Tapi itu untuk pengamanannya ini kan karena adu gengsi itu iya, kita perlu ekstra juga dalam pengamanan ini kan. Waktu itu ya kita sampai 100 juta itu ya, 100 juta itu kan hanya untuk pengamanan. Untuk pengamanannya kan. Sangkaan masyarakat kan itu kan pengadilan yang minta segitu, padahal pihak dari kepolisian juga yang minta segitu kan, dengan biaya besar itu. Jadi kembali ke statement Bapak bahwa yang paling berkesan itu justru malah pelaksanaan eksekusi itu tidak dilaksanakan dengan sidang unbanding ini berjalan efektif, sehingga itu yang bisa kita sukarela kan. Karena namanya orang dipaksa-paksa kan mana ada yang mau kan, rata-rata kan. Ketika ini orang dipaksa, apalagi udah menyangkut harga diri kan, dia gengsi, malu dan sebagainya, itu dia mempertahankan ini kan. Udah jelas kan di pengadilan kalah, makanya real eksekusi juga harus banyak dipertahankan juga kan. Bahkan kita waktu itu ada pernah membongkar satu rumah dengan ini, ada yang pernah dibongkar rumah itu kan, nggak mau dilelang. Akhirnya kan rumah itu dibongkar. Jadi barang-barang ininya aja yang diinikan, nggak tahu. Yang penting ini dibagi dua si rumah itu kan. Kalau rumah dibagi dua kan akhirnya kan dibongkar aja. Jadi dikumpulkan aja bekas-bekas ini bangunan yang megah itu. Ada juga itu karena gengsi itu kan. Saya pernah juga itu ya kalau ini kan jabatan termasuk jabatan tinggi juga dia sebagai seorang dosen kan gitu. Tapi mungkin karena gengsi itu kan lebih baik dibagi dua tuh rumah itu kan, itu istilahnya dibongkar dibagi dua kan intinya, daripada istilahnya satu mengalah kan. Sebetulnya kalau misalnya mengalah kan
Jadi kan lebih rumahnya nggak dibongkar. Tidak dibongkar kan bisa dilelang, dijual, dia nggak mau juga dia. Karena udah. Dia kalau misalnya itu mengganti yang separuhnya, dia nggak mau juga. Yang penting bongkar kan, karena gengsi itu kan, gengsi itu kan, itu yang lebih lebih parah lagi. Lebih parah. Iya. Oke, baik. Terima kasih yang mulia Bapak Dr. Mamat untuk obrolan yang sangat berbobot kita pada pagi hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan pengetahuan baru kepada Sobat Podcast PTA Bandar Lampung. Terima kasih Bapak atas materi yang diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan ini kita lebih kembangkan lagi karena eksekusi itu kan ada eksekusi lelang juga kan. Ada eksekusi lelang. Mungkin kita bisa ini kan kita pelaksana eksekusi real. Berarti kita nantikan episode pembahasan tentang eksekusi lelang di episode podcast berikutnya. Saya selaku host mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.